Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tema kita tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan singkat dari teman kita tentang teori Islamisasi ke Indonesia. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi asal mula datangnya Islam ke Indonesia ini saat Islam masuk ke Indonesia, kondisi umat atau kondisi masyarakat Indonesia saat itu banyak kepercayaan ya, ada kepercayaan animisme, dinamisme, ada penganut agama Hindu, kemudian ada penganut agama Buddha gitu. Ini adalah kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia. Nah, kemudian Islam itu datang membawa 4 prinsip ya. Jadi prinsip perdamaian, kalau dikatakan prinsip perdamaian, kalian mungkin pernah mendengar sejarah Islamisasi di beberapa belahan dunia ya, misalnya kisah tentang ekspansi di Spanyol, di di Eropa, di Asia lain gitu ya, itu dia dengan perang gitu ya, pada dimulai masa kekhalifahan Utsman, Umayyah, Abbasiyah, 3 kerajaan besar itu ketika mereka melakukan ekspansi itu dengan pertama mengirim utusan gitu ya, mengajak untuk masuk Islam. Kemudian karena mereka tidak mau, baru akhirnya melakukan peperangan. Tetapi masuknya Islam ke Indonesia ini berbeda, ya. Islam masuk ke Indonesia dengan jalur damai, dengan perdagangan gitu kan, dengan pendidikan. Jadi tidak pernah Indonesia ini diserang gitu ya dari wilayah kekhalifahan Islam yang lain. Nah, kemudian tadi ini kan agama yang dianut oleh Hindu misalnya, Hindu ini kan menganut ada banyak kasta gitu ya, ada perbedaan kasta, derajat di antara manusia itu berbeda antara kesatria, sudra, brahmana, waisa gitu kan. Sementara Islam itu di dalam Islam semua baik itu laki-laki maupun perempuan, apakah dia budak ataukah saudagar, apakah dia bangsawan gitu kan, anak-anak atau orang tua, itu sama di mata Allah. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk bertakwa. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh di mata Allah gitu ya. Nah, inilah akhirnya yang membuat masyarakat Indonesia ini semakin tertarik gitu dengan agama Islam. Kemudian di dalam Islam juga kan tidak ada sistem perbudakan gitu. Sementara di agama-agama lain yang sebelum Islam ini mereka memang yaitu tadi karena adanya sistem kasta itu, orang yang tidak mampu itu biasanya dipekerjakan sebagai budak gitu ya, dibayar bahkan diperjualbelikan gitu di pasar seperti barang gitu kan. Nah, Islam datang membawa prinsip perdamaian, kemudian pertama datang ke Indonesia itu kan karena perdagangan ya, sehingga saudagar-saudagar itu datang ke Indonesia ini dengan akhlak mulianya, kemudian tata cara kesehariannya itu baik gitu kan, sehingga dilihat oleh masyarakat Indonesia, mereka tertarik. Kemudian nanti ada beberapa teori tadi ya, ada beberapa teori karena teori ini berdasarkan apa bukti yang ditemukan gitu ya. Jadi tergantung teorinya ini ada bukti sejarahnya enggak. Nah, ini kita lihat ya. Kalau teori Mekah ini, menurut teori Mekah ini Indonesia itu mulai mengalami Islamisasi sekitar abad ke-7. Jadi ini sekitar abad ke-7 Masehi ya. Ini menurut Haji Abdul Karim Amrullah, ini katanya musafir atau kaum pengembara ini melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Nah, teori yang mendukungnya ada beberapa catatan Cina yang mengatakan bahwa banyak duta Muslim yang mengunjungi Jabas atau Sribuza. Ini Sribuza ini kerajaan Sriwijaya ya. Nah, Sriwijaya itu kira-kira pusatnya itu ada kalau di sekarang itu di wilayah Sumatera Selatan itu Sriwijaya. Nah, kemudian kerajaan Samudra Pasai, ini di wilayah Sumatera juga, di Aceh, ini menganut mazhab Syafi'i, sementara penganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu ada di Mesir dan Mekah. Kemudian gelar di Samudra Pasai itu biasanya disebut Al-Malik. Nah, gelar-gelar Al-Malik ini biasanya adanya dari Mesir. Kemudian pada abad ke-7 ini sudah terdapat perkampungan Islam di pesisir pantai Sumatera. Para penduduk Arab ini menikah dengan penduduk lokal. Nah, ini teori ini berdasarkan ini. Jadi mereka katakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-7. Jadi kalau menurut teori ini, Islam itu pertama kali masuk lewat Sumatera.
kalau kita lihat di pulau ini, di pulau Sumatera yang paling awal di ujung paling atas itu kan Aceh ya. Nah itu jadi karena Indonesia ini adalah jalur sutra, jadi saudagar itu pertama kali berkunjung itu berlabuhnya itu ke Aceh. Nah ketika dia berlabuh di Aceh, dia bermukim sementara waktu di situ, biasanya mereka mendirikan satu permukiman di pesisir pantai itu ya. Nah, ketika mereka bermukim itu kan tidak dalam waktu sebentar ya, bisa mungkin berbulan-bulan gitu kan. Dan yang namanya pelaut, saudagar kan mereka lewat laut ya, melakukan perdagangannya itu berlayar dengan kapal besar gitu, kapal pedagang. Nah, itu biasanya kalau mereka mau berlayar kembali, melihat arah angin gitu. Kalau arah anginnya bagus ya sesuai untuk jalur pelayaran ya mereka berlayar kembali. Tetapi kalau misalnya kan mereka ada hitung-hitungannya gitu ya. Kalau angin lautnya jelek gitu, daripada kena badai di jalan, hancur kapalnya, dagangannya tenggelam, ya mendingan mereka bermukim untuk sementara waktu. Nah, ketika mereka bermukim itulah akhirnya mereka berinteraksi dengan penduduk lokal gitu. Berinteraksi dengan penduduk lokal, kemudian melalui jalur perkawinan juga ya, para saudagar ini menikah dengan anak-anak bangsawan, anak-anak raja gitu. Nah, kenapa mereka mudah gitu ya mendapat tempat di hati masyarakat? Karena kalau di antara rakyat jelata tadi ya alasannya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Nah, kalau di antara para putri bangsawan, putri raja gitu kan, ya di sana mereka nggak mungkin lah mereka mau menikah dengan kasta sudra misalnya gitu kan. Nah, sementara kalau saudagar ini kan udah pasti kaya gitu kan. Terus secara fisikly mungkin orang Arab, orang Gujarat, orang ini orang Persia yang datang gitu ya. Itu mungkin secara fisikly juga lebih menarik gitu kan, lebih tampan lah gitu dibanding dengan masyarakat pada saat itu gitu. Jadi ya itu banyak faktor gitu ya. Nah, kemudian teori yang lain menyebutkan Islam itu datang ke Indonesia sekitar abad 13. Nah, inilah teori Gujarat ya. Jadi Gujarat ini asalnya dari India ya. Ada India di bagian barat, ini berdekatan dengan Laut Arab gitu. Nah, kemudian alasannya karena menemukan batu nisan ya. Nama batu nisan itu Sultan Malik As-Saleh. Ini wafat tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah, atau kalau di Masehi tahun 1297 di Samudra Pasai, Aceh ya. Nah, ini di nisan Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik ini punya kesamaan dengan nisan yang ada di Gujarat gitu. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu bukti sejarah itu bisa juga dilihat dari makam. Kenapa dari makam? Biasanya di makam itu kan ada nisan. Di nisan itu suka tercantum misalnya lahir tahun berapa, terus wafat tahun berapa, kemudian nanti dicocokkan juga dengan bukti sejarah lain, misalnya diketemukan ada apakah dia berupa teks, misalnya apakah berupa manuskrip, ada juga yang berupa prasasti, prasasti itu kan yang di batu itu ya. Nah nanti dicocokkan tahun-tahunnya itu, oh misalnya kalau tahun 1297 ini satu periode dengan misalnya kerajaan Samudra Pasai gitu. Jadi antara bukti sejarah satu dengan bukti sejarah lain itu dirangkai menjadi satu sehingga mereka bisa menyambungkan gitu. Oh kira-kira ternyata si di batu nisan itu dia adanya ketika masa kekuasaan Samudra Pasai di Aceh. Jadi ya cara untuk melihat bukti sejarah itu seperti itu. Jadi dikaitkan antara satu peninggalan sejarah dengan yang lain. Nah, teori Gujarat ini didukung oleh Snokhorgonya dan Bernat ya. Buktinya adalah bahwa Islam ini disebarkan melalui jalur dagang antara Indonesia, Gujarat, Timur Tengah hingga ke Eropa. Kemudian ini tadi batu nisannya ya, corak khasnya itu sama dengan corak khas yang ada di Gujarat. Kemudian ada juga teori Persia, ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-13 ya. Menurut teori ini Islam ini dibawa oleh orang-orang dari Persia. Kalau sekarang dari Iran ya. Persia itu dulu namanya, kalau sekarang kita kenal dengan Iran. Nah, ini tadi pencetusnya adalah Husain Jayadiningrat. Nah, dalam argumentasinya Husain ini mengatakan bahwa
ada kesamaan analisis budaya dengan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dengan Indonesia. Nah, misalnya ada perayaan 10 Muharram atau perayaan Asyura ya, ini perayaan kaum suci Syiah ya. Kan di Persia ini atau di Iran ini kan penganut Syiah gitu. Nah, ini misalnya ajaran antara Syekh Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hajjaj ini sama. Kemudian tadi ada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Lalu ada penggunaan istilah bahasa Persia dalam mengeja huruf Arab untuk tanda harakat. Jadi itu kesamaan inilah yang membuat satu teori bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Lalu ada teori lain, katanya teori Cina. Nah, jadi teori Cina ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa, ini datang dari perantau Cina. Memang orang Cina ini ada di mana-mana ya, hampir di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini pasti ada orang Cina. Kalian mau kemana saja, ingat kata Prof. Dede kemarin penjelasannya, di mana saja itu ada orang Cina gitu. Jadi kayak Prof. Dede kalau mau kemana-mana, mau cari makanan Asia, kalau belanja carilah pasar ini apa namanya Chinese gitu kan, itu pasti menjual aneka kebutuhan orang Asia. Jadi memang ekspansi orang Cina ini lumayan luar biasa ya. Di Indonesia juga kan orang-orang Cina ini ya menguasai perekonomian lah gitu ya, banyak yang jadi pengusaha. Tapi ada juga sih Cina yang tidak menjadi pengusaha gitu. Nah, ini menurut Sumanto Al-Qurtubi, dia punya buku, judul bukunya Arus Cina Islam Jawa. Ya, menurutnya pada masa dinasti Tang, ini tahun 618 sampai 960, ada di Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina di bagian selatan, ini sudah ada sejumlah pemukiman Islam. Nah, sekarang kita membahas bagaimana saluran masuknya Islam ke Indonesia. Tadi sudah saya singgung sedikit, ini jalur perdagangan, tadi sudah ada di teori-teori tadi ya. Jadi saudagar-saudagar itu motivasinya adalah berdagang ke Indonesia. Bisa jadi Indonesia ini sebagai tujuan utamanya untuk berdagang, atau dia hanya lewat gitu ya, karena Indonesia ini kan jalur sutra gitu ya. Jadi kalau mau berdagang ke benua lain, dia melewati jalur sutra. Nah, selama melewati itu dia harus apa istilahnya ya, berlabuh gitu, entah untuk ngisi bahan bakar, apa namanya logistik di kapal dan lain sebagainya. Kemudian melalui jalur perkawinan, tadi menikahi anak raja ya, yang paling efektif adalah menikahi anak raja. Ada juga sih yang menikahi penduduk biasa, tetapi yang banyak dibuka oleh sejarawan itu tentang pernikahan dengan anak bangsawan atau anak raja, karena itu memberi dampak yang sangat signifikan gitu ya. Ketika dia menikahi anak bangsawan, biasanya rakyatnya itu lebih mudah gitu ya, karena ada istilahnya gitu ya, kalau kita mau mudah dalam menyelesaikan sesuatu, kita pegang kepalanya. Kalau kita pegang kepalanya, ekornya pasti ngikut gitu. Tapi kalau kita pegang ekornya, belum tentu kepalanya ngikut, bahkan kita bisa digigit gitu kan. Nah, itulah jadi prinsip ini mungkin yang dipakai gitu ya. Jadi anak bangsawannya dinikahi, kan kalau menikah dalam Islam itu tidak boleh beda agama. Jadi biasanya masuk Islam dulu perempuannya, setelah masuk Islam baru diadakan pernikahan. Lalu masyarakatnya ikut gitu ya. Wah, itu pemimpin kita sudah masuk Islam, jadi mereka ikut masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, yang dilakukan pertama kali tentu saja adalah pendidikan Islam kan. Kenapa melakukan pendidikan Islam? Ya, karena kan di dalam Islam itu banyak tata caranya yang harus dipelajari. Misalnya cara beribadah gitu, diajarilah fikih, kemudian cara membaca sumber hukum Islam, ada di Al-Qur'an, ada di hadis. Nah, hadis dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab, maka diajarkanlah mereka mengaji, diajarkan berbahasa Arab. Lalu bahasa Arab itu kan ilmunya banyak turunannya, misalnya ilmu nahwu, ilmu sorof, gitu kan, ilmu tajwid. Lalu diajarkan juga untuk ibadah tadi misalnya diajarkan fikih, ilmu fikih, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi diajarkan pendidikan agama Islam. Nah, melalui jalur pendidikan ini awal mulanya kan di masjid ya. Di masjid itu saat itu masjid belum terlalu banyak, jadi masih terbatas gitu kan.
Lama-lama semakin berkembangnya Islam, ya masjid semakin banyak gitu ya, dibangun lagi masjid gitu. Nah, tetapi ada kendalanya kalau di masjid. Di masjid itu kan fungsi utamanya adalah sebagai rumah ibadah. Ibadah Islam itu kan ada 5 waktu ya yang wajib itu. Jadi di waktu sholat, misalnya sudah azan, ya otomatis proses pembelajaran terhenti gitu. Jadi ketika waktu sholat pembelajaran berhenti, setelah sholat misalnya setelah selesai melakukan ibadah baru dilanjutkan pelajaran. Nah, pada mulanya santri itu atau yang siswanya itu hanya berasal dari masyarakat sekitar yang di tempat mereka mukim ya, yang saudagar-saudagar mukim tadi. Nah, lama-kelamaan siswanya semakin banyak dari luar kota, dari luar daerah. Tidak mungkin kan pulang pergi, akhirnya dibangunlah pondok-pondok. Pondok itu tempat menginap ya, kecil-kecil pondoknya yang pokoknya dia dibangunnya biasanya di sekitar masjid. Nah, itulah cikal bakal menjadi pondok pesantren gitu. Karena ya di masjid juga sudah tidak memadai ya. Karena kalau di masjid itu ya itu tadi, pertama terbatas oleh waktu saat sholat, yang kedua siswanya semakin banyak, jadi masjid tidak menampung lagi gitu, nggak cukup gitu. Akhirnya ya itu tadi dibuatlah pondok pesantren. Nah, di sisi lain ada juga akulturasi budaya. Akulturasi budaya ini kalau yang terkenal ini itu disampaikan oleh Wali Songo ya. Misalnya contohnya melalui wayang, lewat lagu, lewat gamelan. Karena saat itu orang Jawa suka. Sampai sekarang ya orang Jawa saya lihat suka sekali gitu misalnya nonton wayang Semalam Suntuk gitu kan. Terus ada gamelan, ada sinden dan lain-lain itu kan ya kalau di Pulau Jawa itu digemari oleh masyarakat. Nah, ini patut kita jadikan satu pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya nanti di antara kita ada yang mau berdakwah gitu ya, yang suatu saat misalnya jadi pendakwah seperti Mamah Dede misalnya, atau seperti siapa Ustadz Yusuf Mansur, itu kan dari UIN semua tuh. Ustadz Yusuf Mansur sama Mamah Dede itu lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, itu ketika kita menyampaikan dakwah, kita belajar dari Wali Songo. Jangan langsung mengharamkan, jangan langsung mentidakkan. Oh ini nggak boleh, ini haram, ini tidak boleh. Kalau melakukan ini dosa gitu. Lewat ini kita ngalah gitu ya. Misalnya kayak ini Wali Songo. Oh orang Jawa itu sukanya main wayang. Ya udah kita ikutin aja. Jadi ketika melakukan kisah pewayangan, kalau yang dulu sebelum Islam masuk itu kisah wayangnya, misalnya tentang kisah-kisah Hindu-Buddha gitu ya, misalnya tokoh Mahabharata atau peperangan apa gitu yang ada di dalam kitab-kitab Hindu dan Buddha. Setelah Islam masuk maka kisah-kisahnya itu adalah kisah-kisah tauladan gitu ya, tentang misalnya tentang nabi, tentang sahabat gitu. Atau misalnya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kan banyak di dalam Al-Qur'an kisah-kisahnya itu ya, sebagai pembelajaran dari umat terdahulu bahwa ketika melakukan hal yang dilarang oleh Allah maka ditunjukkan apa ikopnya gitu, apa sanksinya di dunia gitu. Jadi itu dimasukkan dalam kisah pewayangan. Nah, kemudian saat itu Wali Songo itu ya ketika misalnya mereka melakukan pementasan, nah itu kan kalau zaman sekarang itu kan kalau mau masuk teater atau mau masuk bioskop gitu ya, atau mau masuk konser itu kan harus pakai tiket ya, bayar tiket, ada harganya lah gitu, baru bisa masuk, baru bisa ngikutin pertunjukan. Nah saat itu Wali Songo menggratiskan, jadi gratis boleh menonton pewayangan, hanya syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu. Jadi yang mau masuk baca 2 kalimat syahadat, otomatis kan jadinya masuk Islam gitu setelah baca 2 kalimat syahadat. Jadi semakin banyak pementasan wayang, semakin banyak orang yang bersyahadat gitu. Begitu juga dengan gamelan. Jadi sama ini kisahnya kurang lebih. Jadi kita yang ngalah, kita yang masuk sedikit-sedikit gitu. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ketika misalnya nanti kalian berdakwah dengan masyarakat, jangan langsung mengharamkan. Kalau misalnya kalian langsung keras gitu ya, ini haram, ini tidak boleh gitu ya, dalam Islam dilarang. Memang iya dilarang gitu, tetapi caranya sedikit-sedikit gitu loh. Kita selami dulu kesukaannya apa,
kebiasaan masyarakat itu seperti apa gitu. Kita masukin, kita membaur lah gitu dengan masyarakat. Nanti sedikit-sedikit baru kita kasih tahu gitu. Tapi kalau di awal kita baru datang ke satu tempat, langsung kita mengkritisi kebudayaan setempat gitu ya, kita nggak akan langsung diterima oleh masyarakat itu, langsung ditolak gitu kan. Apa-apaan ini gitu kan, sok tahu anak muda gitu kan, baru datang udah ngoceh-ngoceh, ya udah jamaahnya pada pergi, nggak ada yang ngikutin gitu kalau kita terlalu frontal gitu. Jadi itu pembelajarannya. Ini tadi melalui dakwah ini melalui peran Wali Songo. Nanti di di slide-slide berikutnya akan saya terangkan tentang peran Wali Songo. Kita dari puncak dulu, dari Sumatera. Kalau di peta itu kan Sumatera ada di ujung awal gitu ya. Nah, Sumatera di bagian utara ini adalah wilayah yang pertama kali dimasuki Islam, kemudian menjadi kerajaan ya, kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Perlak. Ini ada di tepi Selat Malaka. Nah, inilah yang menjadi lalu lintas dari kapal-kapal dari India. Kemudian Samudra Pasai ini adalah kerajaan pertama di Indonesia pada abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Untuk lebih jelasnya tentang kerajaan-kerajaan ini nanti di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kerajaan. Ini sepintas lalu saja. Nah, kemudian dari atas, dari Pulau Jawa kita bergeser ke dari Sumatera kita bergeser ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini dibawa oleh pedagang Muslim pada masa Sultan Mansur Shah setelah berdirinya Kerajaan Malaka. Nah, ini salah satu masjid yang masih ada sampai sekarang ya, Masjid Agung Demak. Ada yang udah pernah ke sini belum? Ada yang sudah berkunjung ke Demak ini? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Ya, ini masih kokoh ya masjidnya ya, padahal dibangunnya sudah lama sekali sejak masa Wali Songo, tapi masjidnya masih berdiri kokoh, walaupun mungkin beberapa bagian saya yakin ada juga yang sudah direnovasi sedikit gitu ya, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Makanya aslinya ini atapnya ini khas gitu ya, bertumpang-tumpang gini atapnya gitu, bertumpuk. Nah, ini dari dulu, dari zaman Wali Songo. Nah, masyarakat Jawa mengenal Islam karena hubungan perdagangan yang luas sampai ke wilayah Demak, Jepara, Tuban, Kediri gitu kan. Nah, ini Wali Songo memang sangat punya peranan yang signifikan ya dalam penyebaran Islam di Jawa. Ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Dan nama-nama Wali Songo ini sebagian besar ini diabadikan menjadi nama-nama kampus ya, nama-nama kampus perguruan tinggi agama Islam negeri itu banyak. Nah, ini misalnya Wali Songo ini yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau ini ada di Gresik ya wilayahnya, sekitar abad ke-14, ini lahir di Samarkand, Asia Tengah. Kemudian tahun 1392 Masehi, Maulana Malik Ibrahim ini hijrah ke Pulau Jawa. Lalu mendirikan pesantren di Leran namanya, di Gresik. Kemudian tahun 1419 beliau ini wafat. Lalu ada Sunan Ampel. Ini beliau datang ke Pulau Jawa tahun 1443 Masehi. Kemudian sebelum masuk ke Pulau Jawa, Sunan Ahmad ini sempat singgah di Palembang selama 3 tahun. Lalu mendirikan pondok pesantren di Denta, Ampel Denta namanya, Surabaya, sehingga ini menjadi satu pusat penyebaran Islam tertua. Lalu Sunan Ampel ini wafat tahun 1481 Masehi di Demak. Kemudian yang ketiga ada Sunan Raden Makdum Ibrahim atau biasa dikenal dengan Sunan Bonang, lahir tahun 1465 Masehi. Wilayah dakwahnya beliau di awalnya itu di Kediri, setelah itu menetap di Lasem, Jawa Tengah. Nah, di desa ini dibangunlah satu pesantren yang dikenal dengan nama Watu Layar. Gitu. Kemudian beliau ini terkenal dengan tembang tamsilnya yang berjudul Tombo Ati.
Gitu. Mungkin kalian pernah mendengar lagu Tombo Ati ini ya, dan beberapa kali pernah di remake ulang gitu. Nah, Sunan Bonang ini wafat tahun 1525 Masehi di Pulau Bawean. Lalu ada Sunan Raden Syaifuddin, biasa dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat ini kira-kira lahirnya tahun 1470 Masehi. Dia mendapatkan tugas dari ayahnya untuk berdakwah di pesisir Gresik. Nah, beliau ini mengajarkan kedermawanan, kerja keras, meningkatkan kemakmuran masyarakat ya sebagai bagian dari ajaran agama Islam. Beliau wafat tahun 1522 Masehi. Lalu kita mengenal ada Sunan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Nah, ini adalah putra dari Raden Utsman Haji yang merupakan salah seorang sultan di Mesir. Nama kecil beliau ini adalah Ja'far Shadiq. Di Kudus ini banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Nah, beliau ini wafat tahun 1550. Kemudian kita mengenal Sultan Ainul Yakin atau Sunan Giri. Ini lahir di Blambangan, Banyuwangi tahun 1442 Masehi. Kemudian beliau mendirikan pesantren di Sidomukti di wilayah selatan Gresik. Nah, ini beliau adalah pencipta permainan cublak suweng. Nah, ada nggak nih yang masih main cublak suweng? Kalau nggak salah lagu yang cublak suweng gitu kali ya. Nah, ini rupanya penciptanya adalah Sunan Giri gitu. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga ini lahir tahun 1450 Masehi. Nah, ini masa hidupnya lumayan lama ya, kurang lebih mencapai 100 tahun. Sunan Kalijaga ini termasuk perancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Dakwahnya ini melalui seni ukir, melalui wayang, gamelang, seni suluk gitu. Kemudian beliau lahir pada abad ke-15. Lalu kita kenal Sunan Raden Umar Said atau Sunan Muria. Ini nama Muria diambil dari daerah asalnya, yaitu di lereng Gunung Muria. Kemudian gaya dakwahnya ini mengikuti ayahnya, tetapi beliau lebih senang berdakwah di tempat terpelosok yang jauh dari kota. Kemudian beliau wafat abad ke-16, makamnya ada di Jepara. Lalu Sunan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Nah, ini jadi nama kampus kita ya. Kalau yang Kalijaga ini di Yogyakarta, nama kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi beberapa nama ini diabadikan menjadi nama-nama kampus. Kemudian ini tadi Sunan Syarif Hidayatullah ini lahir tahun 1448 Masehi. Beliau mendalami ilmu agama sejak usia 14 tahun. Kemudian tahun 1568 Masehi Sunan Gunung Jati wafat dalam usia yang ke-120 tahun. Masya Allah, lama-lama ya tadi Sunan Kalijaga 100 tahun, Sunan Gunung Jati 120 tahun. Berkah usianya. Nah, ini tadi di Pulau Jawa, dari Pulau Jawa kita nyebrang ke Sulawesi. Nah, di Sulawesi tadi Sunan Giri ini juga berperan ya, karena sunan-sunan itu yang tadi Sunan Kalijaga itu kan muridnya itu tidak hanya di Pulau Jawa, tapi muridnya itu ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Nah, setelah mereka berguru kepada Sunan Wali Songo ini, mereka ketika pulang ke daerahnya masing-masing, mereka menyebarkan Islam di sana. Ada yang membuka kerajaan Islam gitu ya. Memang mereka keturunan raja, keturunan bangsawan, terus berguru ke Wali Songo. Setelah mereka kembali ke wilayahnya masing-masing, mereka menyebarkan agama Islam. Apalagi kalau dia memang putra raja atau anak bangsawan gitu kan. Jadi lebih mudah menyebarkan ajaran Islam itu. Ini ilustrasi aja ya. Jadi kalau dia seorang pemimpin, banyak masyarakatnya. Jadi masyarakat ini biasanya yang ikut apa kata pemimpinnya. Ketika pemimpinnya masuk Islam, ya udah semua ikut Islam gitu. Jadi lebih mudah melalui kepalanya. Kalau kepalanya udah Islam, insya Allah masyarakatnya ikut aja. Nah, ini Sunan Giri ini menghadiri pesantren yang banyak didatangi oleh santri dari luar Pulau Jawa, misalnya dari Ternate dan dari situ. Nah, murid-murid Sunan Giri ini akhirnya dikirim ke Madura, ke Sulawesi, ke Maluku, ke Nusa Tenggara,
Kemudian diketahui bahwa kerajaan Hindu, ini kerajaan Gua-Talo, ini telah berdiri di Sulawesi Selatan sejak abad ke-16. Nah, karena hubungannya dengan Kesultanan Ternate, akhirnya penduduknya banyak yang memeluk agama Islam. Gitu. Jadi memang awalnya itu semuanya agamanya non-Muslim, tapi dengan peran Sunan Wali Songo ini, muridnya banyak, akhirnya tersebarlah ke seluruh penjuru Indonesia. Lalu dari Sulawesi kita ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini ada kerajaan namanya Kerajaan Sukadana. Nah, ini masuk ke Kalimantan sekitar abad ke-16. Kerajaan Sukadana ini resmi menjadi Giri Kusuma sejak tahun 1590. Nah, putra Sunan Giri namanya Sultan Muhammad Syarifuddin ini menggantikan ayahnya. Kemudian Syekh Samsudin, seorang mubalik yang membantu beliau dalam mengembangkan agama Islam. Jadi akhirnya berkembanglah Islam hingga ke Kalimantan. Ini abad ke-16. Lalu kita ke Maluku. Hari ini kita jalan-jalan seluruh Indonesia ya. Nah, di Maluku, para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan Hitu memiliki peranan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Maluku ya. Ini sudah sejak abad ke-15 Islam ini sudah ada di Ternate. Karena raja-raja Islam Maluku, para pedagang, para mubalik ini menyiarkan Islam, Islam juga masuk dan berkembang di Irian selain di Maluku. Lalu ini yang terakhir, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih Islam itu begitu cepat meluas di Indonesia. Dan akhirnya yang tadinya mayoritas beragama Hindu, animisme, dinamisme, kemudian ada juga yang menganut agama Buddha. Setelah datangnya Islam, berbondong-bondong masyarakat Indonesia masuk ke agama Islam. Nah ini dia ya faktornya. Yang pertama, syarat masuk agama Islam itu mudah gitu ya. Jadi tidak perlu membayar sejumlah uang, nggak perlu bayar mahal-mahal. Seperti misalnya ada satu ajaran yang kalau melakukan dosa dia bisa ada pengampunan dosa dengan membayar sejumlah nominal gitu. Di Islam tidak ada bayar-bayaran ya. Jadi cukup dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu kan mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh tadi Sunan Kalijaga ya, yang dia menyebarkan Islam lewat pewayangan misalnya. Jadi boleh masuk ke pementasan wayangnya, syaratnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak usah bayar pertunjukannya, nggak usah beli tiket, cukup dengan syahadat. Akhirnya yang namanya orang tuh biasanya kan senang yang gratis-gratis ya. Nah, suka yang gratis, sudah berbondong-bondong lah mereka masuk Islam gitu dengan 2 kalimat syahadat ini. Kemudian agama Hindu itu kan ritual-ritualnya banyak sekali ya. Mungkin kalau kalian mau membandingkan yang mayoritas agama Hindu di Indonesia sekarang kan adanya di mana? Bali. Nah, di Bali. Bali kan banyak sekali upacara adatnya ya, upacara ininya, dan karena upacara adatnya itulah akhirnya Bali itu menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik ya bagi masyarakat dunia. Nah, berbondong-bondonglah orang dari Eropa sana, dari luar negeri berkunjung ke Bali gitu karena ya itu unik, banyak ritual keagamaannya, banyak upacara-upacaranya gitu, ada aja gitu ya, entah sekaten, entah ngaben, apa gitu kan. Itu dan mahal kan, mahal, satu upacara adat itu mahal. Misalnya upacara adat ngaben itu yang membakar mayat ya. Nah, itu kan pakai upacara besar gitu kan, harus motong kerbau, misalnya motong sapi, terus ya ritual-ritual itu kan mahal sekali gitu ya. Ya cobalah misalnya kalian lihat perayaan-perayaan itu tidak murah gitu. Kemudian bandingkan dengan agama Islam kan tidak terlalu banyak ya. Ya biasa aja kan, maksudnya apa sih ritual keagamaan Islam, paling misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Nah, kita cuma ini aja, sholat di lapangan, sholat di masjid, udah cukup gitu kan, makan seadanya gitu ya. Ya maksudnya nggak harus pesta pora kayak agama sebelumnya gitu. Nah ini lebih simpel sehingga jadi lebih murah lah ibarat kata gitu. Jadi ya
mereka lebih senang dengan agama Islam. Nah, kemudian tadi Islam itu tidak mengenal kasta. Jadi menurut agama Islam, semua manusia itu sama derajatnya di mata Allah. Nah, ini beda sekali dengan kepercayaan masyarakat Hindu kan. Jadi kalau di agama Hindu kan kasihan tuh yang kastanya paling bawah gitu, kasta Sudra. Mereka betul-betul ya tidak mendapatkan akses yang sama gitu ya, kesempatan yang sama, semua serba terdiskriminasi karena kastanya itu gitu kan. Akhirnya Islam datang dengan pembebasan gitu kan, bahwa di Islam itu tidak ada itu kasta-kasta, semua sama, mau budak, mau saudagar, mau raja, sama di mata Islam, yang penting dia bertakwa kepada Allah. Nah, akhirnya ya, itu salah satu alasan masyarakat Hindu itu berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kemudian agama Islam tadi menyebar di Indonesia, ada akulturasi budayanya dengan adat istiadat ya, tadi seperti yang dicontohkan oleh Wali Songo tadi. Jadi makanya banyak juga sih yang sebetulnya ritual-ritual yang mirip-mirip dengan tradisi agama Hindu gitu kan. Karena memang Islam datang itu dia berakulturasi kebudayaan. Lalu faktor politik. Nah, ini faktor politik yang ikut memperlancar penyebaran agama Islam. Dulu itu yang paling berjaya, kerajaan yang terkenal di Indonesia itu kan ada kerajaan Majapahit ya. Nah, kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan Hindu di Indonesia sekitar tahun 1478 atau 1526. Nah, ini akhirnya runtuh gitu karena beberapa kerajaan Hindu ini runtuh, kemudian bertepatan dengan masuknya agama Islam. Jadi yang bangkit itu agama Islam gitu, kerajaan-kerajaan Islam. Itu kisah tentang masuknya Islam ke Indonesia. Pertemuan bukan minggu depan ya, sekarang hari Senin. Berarti nanti hari Jumat kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan ya. Nah, nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana kejayaan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.